pengeroyokan terjadi antara warga desa Terantang dengan pihak keamanan sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Kericuan diduga dipicu sengketa lahan kebun sawit yang dikelola oleh Koperasi Iyo Basamo. Warga kebanyakan ibu-ibu melampiaskan kekesalannya lantaran tidak diizinkan masuk ke area kebun. Suasana kian memanas saat sejumlah pihak memprovokasi hingga kondisi semakin ricuh. Warga terpukul mundur saat seorang petugas keamanan kebun berpakaian preman mengancam warga dengan sebilah senjata tajam. Puluhan warga terluka termasuk seorang balita yang terkena lemparan batu. Warga terluka kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam sengketa ini, warga desa Terantang mendesak pengurus koperasi lama mengembalikan hak-hak warga yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Gara-gara menghilangkan baju, seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral, aparat kepolisian menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Pasca viralnya video pengeroyokan terhadap seorang perempuan di kamar hotel di Kota Makassar, aparat kepolisian Resmo Polsek Panakukang menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda, di antaranya di Kota Makassar dan di Kabupaten Poso. Ketujuh terduga pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang. Sementara 1 terduga pelaku lainnya, yakni perekam dan penyebar video lewat sosial media, masih dalam pengejaran polisi. Dugaan sementara penyebab aksi pengeroyokan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban tidak mengembalikan baju pelaku yang dipinjam dengan alasan hilang. Gara-gara baju. Baju kenapa bajuan? Sama pas kesana langsung dia bilang, baru kita diundang dari aja. Dia bilang, mana mau ke Sundala? Apa sih kau? Terus begitu itu kemana? Hasil pemeriksaan sementara, ini mereka, si korban ini ditelepon sama temannya. Kalau dia ada di hotel, bincang-bincang lah mereka di sana. Namun sampai sepengetahuan si korban ini, ada salah satu dari temannya ini menghubungi pihak dari pelaku yang ada selisih tadi, yaitu masalah pinjam baju. Sebelumnya video pengeroyokan seorang perempuan viral di media sosial. Korban yang mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dikeroyok. Akibatnya, Publik kembali khawatir adanya gelombang baru dari ancaman subvarian Omikron. BNPB mencatat jumlah harian kasus COVID-19 menembus sedikitnya 1.000 kasus per hari. Pertengahan tahun 2022, pemerintah mulai melihat adanya peningkatan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari BNPB per 20 Juni kemarin, terdapat tambahan 1.180 kasus. Merunut pada 5 hari terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah kasus harian yang cukup signifikan. BNPB mencatat sejak tanggal 15 Juni 2022, kasus harian COVID-19 capai 1.242 kasus dan terus berada di atas 1.000 kasus perharinya hingga 20 Juni. Hingga saat ini, pemerintah masih gencarkan vaksinasi COVID-19. Pemerintah menghimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada pelonggaran peraturan mengenai penggunaan masker. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk anak-anak panti asuhan. Kali ini MNC Peduli berbagi kebahagiaan dengan penghuni panti asuhan Nurul Hasanah, Jakarta Selatan. MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa paket beras dan vitamin kepada panti asuhan Nurul Hasanah di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Selain itu, MNC Peduli juga mengajak anak-anak yatim piatu ini menanam pohon hias dan menggambar. Kedatangan tim MNC Peduli membawa keceriaan bagi penghuni panti. Kalau aku menggambar sama warnain, terus kalau kakak-kakakku itu kegiatannya menanam pohon.
Penyaluran bantuan ke panti asuhan merupakan program rutin yang dilakukan MNC Peduli untuk meringankan beban pengurus panti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak asuhnya. Dan alhamdulillah bentuk bantuan ini akan kami pergunakan untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari. Terima kasih MMC, semoga selalu diberikan kelancaran. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban sesama. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Tri Julianti, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Persiapan puncak haji di Makkah terus dilakukan, tenda dan toilet baru dibangun guna memudahkan jemaah saat puncak haji 9 Juli mendatang. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Guna memastikan kesiapan fasilitas di Arafah, petugas haji sektor Makkah meninjau langsung kondisi di lapangan. Nantinya, tenda jemaah di Arafah akan dilengkapi pendingin ruangan. Tidak hanya tenda, toilet pun telah dibangun guna melayani jemaah pada puncak haji Juli mendatang. Kalau kita lihat sekarang kan tenda-tenda sudah bagus-bagus ya, bahkan sekarang sudah hampir semuanya siap dengan AC. Semoga tahun ini lebih bagus lagi pelayanannya sehingga bisa meningkatkan fasilitas pada tahun ini. Sementara di Mina, tenda-tenda jemaah telah berdiri dan siap menyambut jemaah. Indonesia merupakan negara terbanyak yang mengirimkan 100.051 jemaah. Mereka diberangkatkan dalam 2 gelombang, yakni gelombang 1 ke Madinah lebih dahulu, sementara gelombang 2 ke Makkah. Pemirsa, seni kaligrafi asli tangan kembali diincar warga untuk memberikan kesan mendalam saat mengirimkan pesan. Informasi ini akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Saat lagi Mirfa Suri akan menemani Anda dalam program iNews Malam. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tulisan-tulisan indah ini bukanlah hasil dari cetak komputer atau aplikasi di ponsel. Goresan tinta lembut ini dihasilkan dari jari jemari cantik seorang wanita bernama Betty Lorenzia dari Medan, Sumatera Utara. Ibu dari 2 anak ini menekuni hobi kaligrafi dan lettering sejak tahun 2016 lalu. 7 tahun lamanya, dirinya masih konsisten bertahan dengan kegemarannya, yaitu menulis tangan bergaya kursif. Dari menulis tangan, Betty berimprovisasi dengan tulisan huruf kursif tradisional Spencerian hingga Cooper Plate. Jari jemarinya akrab dengan varian pena celup maupun brush pen. Demi menjaga keindahan tulisannya, dirinya mengakui membutuhkan kecocokan pada karakter kertas yang berbeda-beda. Kaligrafi dengan tulisan tangan dipercaya dapat memberikan rasa yang lebih intensif dan mendalam kepada para penerima atau pembacanya. Namun, perkembangan teknologi yang memudahkan mengirimkan pesan membuat perlahan-lahan seni tulis tangan mulai menghilang. Kaligrafi itu karena semua pada pakai komputer, jadi kadang ada yang lupa gimana serunya menulis dengan tangan, gitu. Kaligrafi ini kayak mengembalikan lagi masa-masa menulis, indahnya menulis gitu sih. Keindahan tulisan tangan Betty ternyata memiliki tempat tersendiri. Tulisan indahnya digunakan banyak kalangan, diantaranya pengelola toko roti, pemilik toko bunga, hingga cenderamata.